kan itu sebetulnya kalian untuk materi besok ya. Jadi kita eh, hari ini diskusi mengenai gangguan perkembangan anak, besok masuk ke kita perlu mengenal mengenai anak kebutuhan khusus gitu. Anak kebutuhan khusus itu kan gambarannya bukan hanya yang kayak disleksia, ADHD gitu ya, termasuk yang kebutuhan khusus itu ya termasuk mereka yang memiliki IQ atau intelijensi yang pandai ya di bidang kecerdasan. Nah, itu termasuk juga anak berkebutuhan khusus itu. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan Sabtu depan ya. Untuk malam ini kita akan fokus berkaitan dengan gangguan perkembangan anak, termasuk bagaimana sih pola asuh yaitu memengaruhi gangguan perkembangan anak, gitu, termasuk pola asuhnya nanti akan saya bahas juga, gitu. Eh, Materi udah saya kirim ya, udah oke ya, berarti materi udah ada. Kita ke gangguan perkembangan anak. Nah, kita kalau ini hal yang umum ya. Anak merupakan generasi masa depan. Ini udah jelas. Yang gambarannya anak dengan tumbuh kembang yang baik akan menghasilkan anak dengan kualitas yang baik pula dalam kehidupan masyarakat. Idealnya kan seperti itu ya. Gitu. Adanya hambatan tidak selalu berarti buruk, tapi perlu dicari ada apa sih, kenapa sih, dan itu perlu disadari dan dicari solusinya agar hambatan tersebut bisa diselesaikan dengan baik dan anak bisa berkembang, tumbuh kembang yang baik dan sesuai. Nah, di dalam proses itu, tidak semua anak dapat melewati proses perkembangan dengan baik. Contohnya apa sih? Contohnya seumpamanya gini, sejak awal saya punya cerita real aja ya, cerita fakta nyata gitu. Saya punya kawan juga anaknya berkebutuhan khusus dan sejak awal bundanya itu udah tahu gitu loh. Oh, ini anak berkebutuhan khusus kok 3 tahun belum bisa ngomong dengan jelas gitu. Ini ada apa sih? Masih kayak anak setahun 2 tahun gitu ya. Dua kata-kata. Mam, mam. Kalau mau maem itu sih mam, mam. Gi. Dia minta pergi gitu. Ini ada apa sih? Terus sempat komunikasi dengan saya, tapi kemudian pada waktu itu suaminya masih menganggap nanti ini kok keturunannya anak orang tua yang bisa ngomong pasti bisa ngomong gitu. Tapi berjalannya waktu akhirnya semakin 4 tahun nggak bisa juga, akhirnya oke deh. Kebetulan ada alumni kami yang punya apa komunitas komunitas untuk anak berkebutuhan khusus. Kemudian saya kontakkan, oke kalau memang sepakat dua-duanya bahwa anaknya butuh pendampingan, ya udah terus anaknya diintervensi dan alhamdulillah sekarang udah anu ya apa tuh tumbuh kembangnya bagus, terus sekarang masuk SD gitu, udah masuk SD. Dan kalau dulu kan mesti gambarannya ini masuk SLB ini susah atau homeschooling ya atau sekolah berkebutuhan khusus gitu, tapi alhamdulillah bisa masuk SD negeri gitu dan melewati proses perkembangan yang baik ya. Gitu. Nah, artinya apa sih? Artinya kalau sejak awal memang ada masalah ya dicari solusinya gitu. Jangan terus kemudian berlanjut gitu. Nah, ada beberapa banyak faktor. Kenapa sih anak itu mengalami hambatan atau masalah dalam perkembangannya? Kan eh, di tema-tema awal kan udah dibahas ya berkaitan dengan eh, psikologi anak itu berkaitan dengan pengembangan fisiknya, bisa emosinya, bisa sosial, bisa kognisinya, atau bisa bahasanya. Jadi hambatannya macam-macam gitu. Nah, di materi saya em, mencoba untuk flashback ya. Flashback itu mundur ke belakang sebentar, kaitannya dengan materi yang awal yang
Kita bahas dengan tumbuh kembang anak yang itu kalau menurut saya ini salah satu tokoh yang teorinya itu bisa menjelaskan perkembangan tumbuh kembang manusia dari lahir sampai usia lanjut, yaitu Erikson gitu. Jadi ini tokoh psikologi perkembangan Erikson yang dia menurut saya teori ini masih sangat aktual, bisa menjelaskan tumbuh kembang anak gitu. Nah, Erikson eh, berpikir positif ya bahwa dia melihat anak sebagai makhluk psikososial penuh energi, makanya oh, anak berlari-lari ke sana kemari berteriak penuh energi gitu ya, nggak ada masalah lah buat dia gitu. Dan Erikson kemudian membagi perkembangan manusia bukan hanya anak tapi dari lahir sampai usia lanjut itu menjadi 8 fase gitu. 8 fase, 5 fase pertama itu fokus ke tumbuh kembang anak gitu. Nah, ini yang menurut saya dasar yang perlu kita ketahui gitu. Nah, yang pertama ada masa bayi. Jadi pada masa ini ada interaksi sosial yang erat antara ibu dan anak yang menimbulkan rasa aman dari diri si anak. eh, Akhirnya ketika anak itu muncul tumbuh rasa aman, anak itu memiliki kepercayaan dasar terhadap dunia luar. Eh, Bagaimana sih kebalikannya? Kalau menurut Erikson gini, kalau sejak kecil bayi anak itu tidak dekat dengan bahasanya itu ya orang tuanya bukan hanya ibu ya ayah juga gitu. Tapi kalau kehilangan figur ayah atau kehilangan figur ibu single parent gitu maka mulai dari kecil tidak ada kehilangan figur sehingga menjadi anak itu menjadi tidak percaya gitu. Muncul ketidakpercayaan dengan banyak hal gitu. Ah, di tempat kita sih secara budaya sebetulnya ini sudah dikenalkan ya sejak awal itu kalau secara agama yang Muslim ya, maka anak ketika lahir kemudian perlu apa di telinga sebelah kanannya diazanin, kemudian di sebelah kirinya ikomahin gitu. Itu merupakan salah satu apa mulai mengenal mengenal suara ya, oh suara ayahnya ini gitu. Nah, rumah sakit yang bagus ketika anak lahir, maka kemudian anak itu kemudian dikasihkan ke orang tuanya, ke ibunya. Di situ ada ASI yang namanya kolostrum ya, yang pertama muncul, yang pertama apa keluar kolostrum dan itu merupakan bahan antibodi yang bagus dibanding dengan susu formula itu. Nah, sebetulnya kecuali ada kolostrum dengan anak didekatkan ke ibu, itu menjadikan anak kemudian menjadi rasa nyaman gitu, aman gitu. Sehingga kalau umpamanya anak dimandiin, dia dilepas dari pelukan itu biasanya anak itu nangis gitu. Nah, nah, konsep dasar sejak awal adalah eh, kepercayaan dasar dan ketidakpercayaan. Jadi yang bagi yang single parent gitu ya, pengalaman-pengalamannya sejak kecil, apalagi kalau kita pernah mendengar anak yang sejak kecil kemudian ditaruh di panti asuhan atau ditemukan orang di depan rumahnya. Nah, itu udah bisa jadi kalau menurut Erikson itu butuh kasih sayang yang lebih untuk rasa aman. Dan anak-anak model seperti itu bisa jadi prediksinya ke depan tidak memiliki kepercayaan ke orang lain. Gitu. Itu di masa-masa bayi ya. Kemudian ada masa balita, balita bawah 5 tahun. Erikson eh, di masa-masa ini menurut dia anak sedang belajar meningkatkan kemandirian namun belum dapat berpikir karena belum mendapat bimbingan yang tegas gitu. Nah, inilah masa-masa penting buat anak sehingga anak itu ketika orang tuanya tegas, anak itu bisa malah menjadi mandiri gitu. Tegas bukan bukan anu ya, beda tegas dengan marah ya atau apa dengan suara yang
teriakan gitu. Beda ya. Kalau tegas kan seumpamanya, Dek, kamu nggak belajar. Oh, ini waktunya untuk belajar. Oh, ini waktunya untuk sholat. Oh, kamu hanya boleh mainan HP. Ah, itu tegas. Itu ada ketegasan. Nggak boleh, umpamanya. Boleh kalau ini. Nah, tapi beda dengan orang tua yang berteriak ya. Beda. Jadi, perlu ketegasan sehingga memunculkan ada kemandirian buat anak. Bagi orang tua yang tidak tegas di masa-masa balita, eh, biasanya kan ada nih keluarga yang coba tanyain ayahmu sana, oh, ibunya udah gitu, atau ayahnya ditanyain, coba tanyain ibumu gitu. Nah, itu malah menjadikan anak menjadi seorang yang ragu atau menjadi orang yang pemalu gitu. Malah di dalam konsep psikopatologi itu psikologi yang berkaitan dengan gangguan kepribadian. Pada masa-masa ini, ketika tidak ada ketegasan, sehingga muncul apa yang disebut dengan obsesif kompulsif. Itu bisa muncul saat remaja atau dewasa. Obsesif kompulsif itu gini, orang yang merasa bahwa tangannya itu kotor terus gitu, umpamanya masalah tangan ya, sehingga kemudian dia sering mencuci tangan, merasa oh belum bersih, dicuci lagi, atau gini, yang kalau di orang teman-teman Muslim biasanya kadang ada yang wudhu, oh kayaknya kurang kurang mantep nih, nah, diulang lagi, atau ada yang eh, kunci rumah itu udah tak bawa belum ya, ragu-ragu. Itu tindakan berulang-ulang yang sebetulnya itu eh, tidak berguna gitu. Jadi Kak, muncul karena keraguan gitu. Jadi ini masa-masa balita sangat penting ya, ketika orang tua harus tegas gitu. Sehingga memunculkan kemandirian. Kalau orang tua tidak tegas, maka yang muncul anak itu menjadi ragu atau pemalu gitu. Kemudian ada masa bermain. Nah, bermain tadi udah balita, ini masa bermain 4 sampai 6 tahun gitu. Di masa-masa ini udah jelas anak sangat aktif, banyak bergerak dan mulai mengembangkan kemampuan untuk bermasyarakat. Bermasyarakat itu kalau anak kan bersosialisasi ya dengan temannya ya, merencanakan suatu permainan, melakukan dengan gembira gitu. Nah, disinilah masa bermain itu memunculkan anak untuk memiliki inisiatif. Apakah dia sebagai pemimpin, inisiatif untuk memulai, oh yuk kita mainan kelereng yuk, nah, atau inisiatif, oh yuk kita gambar yuk, nah, mengajak temennya, nah gitu. Di masa-masa itu 4 sampai 6 tahun. Ketika anak udah mulai muncul inisiatifnya, maka itu akan berlangsung terus-menerus menjadi apa, calon-calon pemimpin ya gitu. Kalau tidak inisiatif ya berarti dia menjadi seorang followers yang mengikuti. Nah, biasanya penuh dengan keraguan, kemudian muncul bisa nggak sih mimpin, bisa nggak sih mimpin. Nah, mesti ragu-ragu kayak gitu. Itu balikannya. Kemudian 4 sampai 6, selanjutnya ada masa sekolah 6 sampai 12 tahun di mana anak mulai memasuki sekolah yang formal gitu, menyelesaikan tugas, ada PR, muncul rasa tanggung jawab, dan mulai senang belajar bersama gitu. Nah, disinilah anak mulai dia gambar-gambar, mulai anu ya, belajar bersama, kemudian memiliki karya gitu. Kalau nggak memiliki karya nanti anak ini akan menjadi anak yang tidak pede ya, merasa rendah diri gitu, kebalikannya. Dan setelah 6 sampai 12 tahun, 12 tahun ke atas, masa-masa yang disebut dengan masa remaja gitu. Masa remaja ini memunculkan ada identitas diri. Nah, perlu. Karena kalau tidak ada identitas diri, maka remaja ini akan kebingungan dengan peran dirinya. Sehingga melakukan hal-hal yang kadang rada aneh-aneh gitu ya. Rada aneh-aneh, contohnya apa? Boncengan tiga, nggak pakai helm,
terus mencoba untuk merokok, mencoba untuk banyak hal yang menurut kita itu sebetulnya dia bingung dengan perannya gitu. Tahu masih seumpamanya kita bilang "Oh, masih bocil, masih SMP aja udah ngerokok, masih jadi dia nggak ngerti bahwa apa tugas tanggung jawabnya gitu. Nah, ini bagan-bagan tadi yang saya ceritakan mulai dari masa bayi, kemudian masa eh, apa balita, masa 3 sampai 5 tahun gitu ya, 5 sampai 13 sampai 21. Nah, si Erikson cukup cukup ini ya detail ya. Nah, ini ada kaitannya kalau kalau dia menjadi kalau di trust menjadi percaya kalau dia anak eh, tidak dekat dengan orang tuanya, umpamanya orang tuanya ada masalah kehamilan apa baby blues atau anak yang tidak dikehendaki unwanted pregnancy, mungkin karena dari hubungan yang tidak dikehendaki gitu, akhirnya memunculkan anak yang tidak memiliki kepercayaan, nah, gitu. Seperti yang saya ceritakan ya, ini gambarnya detail gitu. Nah, Ah, konsep-konsep Erikson itu menjadi penting karena nantinya akan berpengaruh pada eh, perkembangan tumbuh kembang anak, apakah memiliki gangguan atau enggak, gitu. Nah, di dalam saya flashback juga ke belakang, di dalam pertumbuhan anak itu ada kan ada indikatornya ya untuk menilai itu. Bahasanya gini, kalau kita mau mau mengetahui berat badan kita, maka kita menggunakan timbangan gitu. Khusus kalau anak ya ada timbangan untuk anak, timbangan untuk orang dewasa gitu. Kalau untuk tinggi badan ya menggunakan alat tinggi badan. Dan kalau mengukur kepala, lingkar kepala juga ada alatnya. Jadi apa artinya validitas alat ini memiliki validitas. Kalau mengukur berat badan ya dengan timbangan gitu. Gitu juga dengan menilai pertumbuhan anak. Nah, eh, masing-masing ada instrumen ya. Contohnya perkembangan anak versinya WHO ya itu World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia. Baik, ini yang untuk laki-laki mulai dari usia nol ya, nol sampai 2 tahun itu ada instrumennya. Kemudian WHO cukup cukup detail. Ini yang untuk perempuan, jadi dibedakan. Kalau tadi untuk laki-laki ini perempuan. Nah, di tempat kita juga ada penilaian untuk tumbuh kembang anak. Jangan dipikir, wah ini sederhana banget gitu. Bukan, bukan sederhananya, tapi kita udah beruntung punya instrumen untuk penilaian tumbuh kembang anak atau yang biasa dengan disebut dengan KMS ya. KMS juga beda-beda. Yang biru ini untuk KMS eh, laki-laki, yang merah pink biasa pink karena kita itu anu ya ada budaya gitu ya. Nah, oh biasanya kalau perempuan pink gitu. Itu masalah budaya pink itu yang untuk cek tumbuh kembang perempuan. Nah, KMS ini biasanya di pelayanan posyandu ya. Baguslah kalau posyandunya itu bisa aktif. Karena untuk apa ya? Karena untuk nilai itu. Kalau kalau turun, kalau naik terus turun, turun, nggak naik-naik, itu berarti perkembangannya jadi masalah, baik, baik anak jadi nggak sehat. Jadi ada instrumennya juga gitu. Termasuk, nah ini KMS dari anu ya adopsian standarnya Harvard, tapi udah kita kita adopsi gitu. Ini hitung-hitungannya ya untuk KMS. Kemudian ada juga standarnya di teman-teman PAUD. Nah, teman-teman PAUD juga ada standarnya dengan menggunakan STPPA, standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Gitu. Nah, di sini juga kita bisa melihat ada aspek nilai agama, moral, fisik, motorik, kognisi, bahasa, sosial, emosi, dan seni.
Jadi tempat kita juga udah ada PAUD. Ini keterkaitan itu ya, perkembangannya dari agama, moral, bisa dilihat dari perilakunya, saling berkaitan gitu. Nah, kalau Bapak dan Bunda pernah melihat poster-poster flyer yang itu ada di ada di banyak tempat seperti posyandu, kemudian di dokter anak. Ah, menurut saya flyer-flyer itu juga instrumen, juga penilaian perkembangan anak yang itu umum, yang itu pasti ada sumbernya, gitu, pasti ada sumbernya dan informasi itu menurut saya sangat penting, gitu. Umpamanya ya, saat perkembangan anak bayi umur 1 tahun, maaf 1 bulan, menatap ibu mengeluarkan suara tersenyum menggerakkan tangan dan kaki. Umur 3 bulan seperti apa? Mengangkat kepala tegak ketika tengkurap. Umur 6 bulan udah bisa berbalik dari telungkup ke telentang. Nah, ini kan udah oke ya, ada informasi berkaitan dengan usia 1 bulan kayak gini, 3 bulan seperti ini, 6 bulan. Ah, jika anak 1 tahun itu dia masih belum bisa berbalik dari telungkup ke telentang, maka itu menjadi masalah kan, gitu loh. Jadi informasi ini menurut saya sangat penting juga gitu. Bisa dilihat perkembangan anaknya jadi masalah tuh, nah, gitu. Begitu juga dengan yang di samping ya, tahukah Bunda, nah, ini cukup detail ya malah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4, 5, 6 sampai 1 tahun. Gitu. Jadi di 10 sampai 15 udah 15 bulan anak udah berdiri sendiri tanpa bantuan. Nah, kalau anak udah 2 tahun tapi belum bisa berdiri, itu berarti wah ini ada masalah nih, bisa dilihat di KMS-nya. Gitu. Jadi flyer-flyer ini menurut saya sangat membantu juga untuk melihat tahap perkembangan anak. Jadi kalau oke semua, bahkan loh, Pak, ada bayi usia 5 bulan tapi dia udah apa dari telungkup ke telentang gitu, terus menirukan bunyi-bunyi. Oh, bagus lah malah karena perkembangannya semakin bagus. Itu perkembangannya cepat. Apalagi anak-anak sekarang ya, karena asupan gizi, karena ibu-ibunya juga udah melek informasi, malah semakin bagus kalau menurut saya. Gitu. Tapi jangan dipercepat ya, umpamanya 8 bulan anak ini harus udah jalan gitu, 9 bulan udah bisa ngomong gitu, janganlah, udah disesuaikan dengan tahapan perkembangannya gitu. Kalau perkembangannya bisa cepat ya, ya alhamdulillah gitu. Ya tergantung dengan banyak hal ya, dilatih, kemudian eh, asupan-asupan gizi ya gitu. Ini juga pengaruh ya, apa flyer-flyer ini berkaitan dengan bahasa, eh, sudah mulai 1 6 bulan tahapan poin, kemudian satu tahapan googling, mama papa. Nah, ini juga penting ketika anak usianya udah setahun tapi belum bisa mengucapkan mama papa, menjadi masalah. Eh, Kalau mama papa itu kan memang 2 kata ya. Jadi walaupun di desa pun anak itu bukan menyebutnya ibu dengan ibu gitu, bunda gitu, yang mama papa karena 2 kata yang memang mudah gitu. Jangan kemudian wah anaknya ini udah anak keberat-beratan, anak modern gitu, enggak. Memang yang penting anak udah mengucapkan kata ya gitu, yang sesuai dengan tumbuh kembangnya. Nah, untuk lebih detailnya tidak hanya flyer ya. Flyer menurut saya penting. Ada tahap penilaian perkembangan anak yaitu menggunakan metode tes psikologi, metode klinis, tes psikologi macam-macam. Nanti saya akan jelaskan satu-satu. Metode klinis itu untuk psikiater. Psikiater itu beda dengan psikologi ya. Psikiater itu S1 kedokteran yang kemudian melanjutkan ke S2 khusus kejiwaan. Jadi psikiater itu namanya.
gitu. Kemudian ada metode observasi atau pengamatan, ada metode interview, wawancara, metode angket, ada metode cross section punyanya si Gesell, ada metode longitudinal punyanya Olson. Ah, kita nanti mau kemana sih? Kita paling di observasi sama interview ya, gitu. Kalau di MPD. Kalau tes psikologi untuk psikolog, klinis untuk psikiater, cross section ini ribet nanti padahal mahasiswa diminta untuk 1,5 tahun udah selesai. Kalau metode cross section nanti tesisnya pakai metode cross section oh nggak selesai-selesai malah. Atau metode longitudinal malah ribet gitu. Yang pertama tes psikologi ini ada tes Binet eh, untuk intelijensinya ya gitu. Yang menjadi pertanyaan gini, Pak, anak saya butuh atau siswa ada siswa yang mengalami apa dia cerdas atau enggak butuh tes enggak sih? Kalau menurut saya tergantung dari kebutuhan ya. Kalau memang enggak butuh tes, enggak usah dites psikologi gitu. Ini tes intelijensi, tes Binet, kemudian ada yang disebut dengan WISC juga. WISC itu anak 6 dan 16 tahun. Kalau tadi Binet untuk anak-anak usia di bawah 6 itu kemudian ini saya saya lebih condong ke sini ya. Ini observasi. Nah, ini nanti yang akan kita lakukan di asesmen pertemuan sebelum UAS ya. Asesmen ada observasi. Pak caranya gimana? Nanti akan saya ajari observasi, kemudian ini pakai SCTPA, aspek yang diamati, BB, MB, BSH, BSB, Bunda sama Bapak-Bapak udah tahu ya, ini mestinya SCTPA, konsep dasarnya. Kemudian hasil observasi ada catatannya tuh, kemudian ada wawancara dengan orang tuanya untuk cross check ya hasil observasi, checklist, kemudian ada wawancara dengan orang tua. Ini untuk penilaiannya. Itu termasuk ini ada catatan apa running record ya, catatan berjalan itu observasi ini. Itu kemudian ada catatan terstruktur berupa checklist. Nah, ini nanti yang bisa kita pakai untuk melakukan assessment ya. Tidak memakai tes psikologi WISE atau BINE tadi untuk pengenalan aja, tapi kita memakai observasi sama wawancara. Observasi, wawancara, observasinya bisa berupa checklist, bisa running record, catatan berjalan gitu. Ini pedoman wawancaranya ke, ke orang tua ya. Kemudian hanya kita ke gangguan anak nih, gangguan anak. Gangguan anak di beberapa riset ya, kita tadi udah flashback berkaitan dengan tumbuh kembang anak sampai proses penilaiannya bisa tahu berkaitan dengan perkembangan anak dan sekarang ke anak itu ya pinginnya orang tua ya lancar-lancar aja ya gitu termasuk guru-guru kita saya masih dosen itu ya bukan hanya anak ya mahasiswa juga ya bisa ngikutin dengan baik gitu. Nah, terutama untuk perkembangan anak yang kita bahas malam ini, harapannya sih orang tua atau guru di PAUD, SD itu pengennya anak-anak itu berkembang dengan baik ya, dengan dengan tumbuh kembangnya oke lah, gitu standar, itu minimal. Nah, si Rusmil, risetnya Rusmil di 2005 gangguan anak itu berpotensi terjadi pada usia 0 sampai 12. Jadi masa-masa golden age ya 0 sampai 6 tahun ditambah 6 tahun lagi dari mulai PAUD, home, apa sih daycare, daycare, PAUD, kemudian SD atau MI ya, itu penting ya. Gangguannya bisa macam-macam.
Kemudian di tahun 2004 ada 20%, 3% anak mengalami gangguan perkembangan. Nah, itu juga eh, risetnya Sekartini dan Risma juga melakukan riset 11,41% di bawah 2 tahun gitu. Nah, kemudian ditambahkan Fitriyanti di 2011 18% anak usia toddler 3 sampai 5 tahun mengalami gangguan perkembangan bahasa gitu. Di mana orang tua menerapkan pola asuh otoriter. Nah, ini ada simpulannya ketika orang tua menerapkan pola asuh otoriter, otoriter itu bukan tegas ya. Otoriter itu nggak mau dibantah, kaku, gitu ya. Apapun alasannya nggak mau kalah, orang tua itu, nah itu otoriter. Maka di situ sebenarnya menjadikan anak tidak mandiri, bahkan kemudian mengalami gangguan bahasa. Risetnya Fitriyanti. Itu kok bisa sih? Ya bisa lah, apa-apa oh, orang tuanya ngatur. Ini jadi anak tidak punya inisiatif, mau ngomong takut. Nah, akhirnya jadi diem. Tuh. Jadi perkembangan bahasanya mengalami gangguan. Gitu. Nah, kemudian ada faktor yang mempengaruhi kecuali pola asuh ya, tadi ada pola asuh, ada faktor internal yang meliputi genetika atau hormonal gitu. Waktu pas faktor prenatal, natal pada saat lahir atau pasca natal. Prenatal itu sebelum lahir ya. Ada pengaruhnya juga tumbuh kembang anak bisa jadi, loh kok bisa Pak? Ya bisa jadi kalau seorang ibunya itu pada waktu kehamilan merokok, ibunya mengkonsumsi minuman keras, ibunya mengalami apa penyakit menular seksual, nah, itu menjadi masalah di prenatalnya. Gitu. Natal itu pada saat kelahiran ya, pasca Natal gitu. Itu meliputi pasca Natal, meliputi gizi, penyakit lingkungan psikologi, endokrin, sosioekonomi, pola asuh, dan stimulasi termasuk obat-obatan. Gitu. Kalau stunting masuk kemana? Ada genetika dan hormonal ya masuk. Tumbuh kembang anak stunting juga menjadi masalah tuh. Gitu. Nah, kemudian saya mencoba mengenalkan gangguan ketika bicara tentang gangguan perkembangan anak, maka yang sekarang lagi marak di tempat kita itu fakta kekerasan terhadap anak ya. Child abuse gitu. Ini mungkin data-data lama, tapi faktanya memang ada gitu. Data World Vision Indonesia dari 1626 di tahun 2008 meningkat jadi 1891 kasus setahun, meningkatnya hampir hampir 200 kasus gitu. Nah, Pak, kalau itu kan di Indonesia, di Kudus ada nggak sih? Di Kudus juga ada, di 2004 itu ternyata juga ada. Gitu. Apalagi masa-masa sekarang ya banyak berita-berita yang aneh-aneh gitu loh. Remaja membunuh orang tuanya, bapak yang melakukan pelecehan seksual ke anak. Aduh, itu fakta-fakta kekerasan ya terhadap anak. Tuh. Saya juga punya data dari Polres ya, dari Polres Kudus. Karena tempat kami itu ada mahasiswa magang ya di Polres gitu. Jadi ada kasus-kasus kekerasan seksual. Di 2019 ada 12, 2010 ada 25 kekerasan seksual yang dialami oleh anak ya, karena kita fokus ke anak. Ada kekerasan seksual, fisik, emosional, penelantaran gitu. Kekerasan seksualnya itu ada eksploitasi, seksual komersil, penjualan anak, perkosaan. Aduh, ngeri-ngeri kalau kayak gini. Gitu. Kekerasan penelantaran anak itu kayak apa dibiarin, kemudian memasak anak menjadi pengemis, buruh pabrik, gitu. Kemudian eh, jenis pekerjaan yang membahayakan anak, gitu. Kalau fisik kan kita udah tahu ya, menampar, menjewer, menendang. Jadi bahkan kalau sekarang guru-guru juga
Aduh, harus hati-hati nih. Beda dengan zaman 80-an, 90-an ya, ketika masih ada guru yang apa, kadang melempar barang, nyelentik, nah, itu masih nggak ada masalah pada waktu itu. Tapi kalau sekarang, wah, itu kekerasan nih dilaporin. Nah, tapi faktanya kekerasan terhadap anak juga ada gitu, muncul gitu. Nah, tempat kita itu ya untung ya, alhamdulillah udah punya ada undang-undang 23 nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, di situ udah bagus ya. Nah, pasal satu itu udah jelas anak itu apa sih yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kan. Gitu. Kemudian di bab 3 juga ada di pasal 3 berkaitan dengan perlindungan anak. Jadi udah cukup lengkap ya gitu. Termasuk pasal 11 nih. Setiap anak berhak untuk istirahat dan memanfaatkan waktu luang juga dengan anak sebaya bermain berekreasi sesuai dengan minat bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Jadi kalau orang tua larang-larang berarti itu kan hak anak untuk bermain gitu. Kalau lagi istirahat, lagi tidur, kamu tuh tiduran terus gini. Nah, tapi itu merupakan hak anak juga. Karena capek ya anak-anak sekarang tuh kan dari pagi sampai kayak usia kayak orang kerja ya pagi sampai jam 3 yang full day gitu ya jam setengah 4 itu ya kadang kasihan gitu. Nah, tapi kecuali ada kewajiban anak ya, kewajiban anak jelas ya menghormati orang tua, wali, guru, menghormati guru terutama ini. Itu ada itu menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, ada kewajiban anak. Nah, pelaku kekerasan tidak hanya ayah, ibu banyak banget. Ada om, tante, guru, orang sebaya. Orang sebaya itu kekerasan yang dilakukan oleh temannya, anak dengan anak gitu ya. Atau dengan orang lain. Orang sebaya itu bisa jadi karena teman dekat, bestie, teman bermain gitu. Kalau orang lain kan memang orang di luar lingkaran itu ya. Itu fakta-faktanya. Nah, dampaknya secara fisik bisa mengalami eh, apa memar, kerusakan otak, bahkan meninggal dunia ya gitu. Dan ini dampak kekerasan terhadap ini anak juga menjadi fenomena yang sekarang lagi marak di tempat kita ya. Dampak kekerasan anak secara psikis munculnya mimpi buruk, trauma sensitif, kemudian eh, bisa mengalami paranoid. Anak tidak bisa mengatur emosinya, menghambat intelektualnya, secara kognisi, kemudian ada keinginan bunuh diri, nah, gitu ya. Oh, aduh, ini parah-parah banget. Gitu. Jadi kalau menurut saya, apalagi kalau dampak seksual ya, trauma seksual, kemudian bisa anak mengalami apa PMS, penyakit menular seksual, jadi ngeri-ngeri dampaknya. Jadi harapannya dan ini juga kemudian dampak kekerasan yang mengganggu tumbuh kembang anak ya, udah jelas. Baik secara fisik, psikis, seksual gitu. Nah, pola asuh akhirnya menjadi salah satu yang perlu diperhatikan karena pola asuh otoriter atau pola asuh Pak, kalau pola asuh otoriter itu boleh nggak sih? Ya disesuaikan dengan kondisi sekarang ya kalau menurut saya. Apakah permisif, otoriter, atau demokratis? Kan kalau umpamanya orang tuanya polisi atau tentara gimana Pak? Wah, kan memang ayahnya itu biasa dilatih untuk disiplin gitu ya. Tapi kan pola disiplin itu kan tidak harus menjadi otoriter ya. Gitu. Apalagi kalau anak-anak sekarang. Dan pola asuh menjadi peran penting di mana anak sekarang itu kan modeling ya, mencari model ya. Ketika orang tuanya berteriak, ketika memanggil tidak apa biasa akan meniru berteriak gitu. Apalagi kalau di rumah kebiasaan orang tua itu mengucapkan kata-kata